kabar sehat dan sukacita bagi kita semuanya. Amin. Hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Engkau yang beracara dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Pimpin kami berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan, kami besarkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan bersama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang berurapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus,
itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita. Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan, dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau bicara apa lagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus, tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata, ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan, just to kill the time, maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, bahkan mengabarkan tentang Kristus, dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi saudara? Mereka yaitu gagal paham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Yesus kedua. Kebangkitan artinya kita menantikan kedatangannya, ya. Kalau kita nanti akan merayakan kenaikannya ke surga, pencurahan Roh Kudus, dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun, maaf. Tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali. Dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung, kepala dan sebagainya, rajam batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Dan salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He's the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri, benci pada dirinya sendiri, ya. Ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun, apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali, yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Bar-Yona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali, saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita. Ya, karena itu jangan mengaku yang salah. Mengaku karena korbannya dan kebangkitannya, kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, Aionion Zoe. Ya, hidupnya Allah yang kekal, saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali, dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you, Lord. Aku mengasihi Engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapau mengasihi Engkau dengan agape. Sebab itu hanya dari Engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love. He is love, God is love. Dan dia mengaku 3 kali. Dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan as a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa bersalah, saya jangan cari kompensasi apapun. Datang pada Kristus, dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Kau pakai tulis hambamu ini Tuhan, untuk menyatakan kerajaanmu, untuk memperlengkapi kami gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau maha hati, Roh Kudus disenikan bagiku.
Penasehat
Engkau omnipresent, Yes. Engkau ada di sini Tuhan. Dan di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Bebaskan kami semua Tuhan dari kekhawatiran, ketakutan, dari penyakit apapun, Yes. bahkan virus bakteri apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kemerdekaan, kebebasan jadi milik kami. Amin. Bahkan dari kebiasaan lama kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau merdeka, bebas sebebasnya Tuhan. Terima kasih Rabbi hamba-Mu. Tuhan, tuntun kami pada jalan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu jalan-Mu, jalan lurus, Amin. jalan kekudusan, bahwa kami pada sampai ke surga. Terima kasih Bapa, Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, bersama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Langsung saja kita masuk firman Tuhan. Mazmur 25 ayat yang keempat. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Guide. Ya, Tuhan membimbing menuntun kita. Saya percaya saudara, cara Tuhan membimbing kita, cara Tuhan menuntun kita lewat jalan-jalannya, lewat firman-Nya. Amin. Bisa juga lewat Roh Kudus yang menuntun kita. Namun yang paling nyata saudara, lewat firman-Nya yang tidak bisa disangka. Kalau Roh Kudus kadang-kadang ada juga selitnya. Roh Tuhan bicara dalam hatiku katanya, yang engkau jodohku. Nah saudara, padahal yang dikatakan engkau jodohku itu udah punya suami. Kalau firman berkata tidak bisa. Jadi tetap tuntunan yang paling asli, yang paling ori adalah firman. Katakan amin. Makanya ketika Daud berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku dan tunjukkanlah kepadaku. Lalu dia berkata, ajarlah aku. Kita baca Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Tuntunan bimbingan Tuhan tidak bisa lepas daripada jalan-jalan Tuhan. Sama-sama. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. 5. Dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Bawalah aku, guide me. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Jadi guidance Tuhan, tuntunan bimbingan Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan ajaran Tuhan. Halo, haleluya. Ada banyak orang yang sudah berkata, Roh Tuhan pimpin aku. Yes, Roh Kudus bisa pimpin, tapi tetap juga Roh Tuhan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jika Ia datang, Ia akan membimbing menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi tetap juga saudaraku, endingnya, finalnya adalah kebenaran. Halo, haleluya. Haleluya. Makanya kita belajar saudara, semakin cinta kepada kebenaran. Hari Kamis kemarin saya diminta melayani saudaraku di Brimob. Ya, kalau Brimob saya pada itu namanya ibadah tiap Kamis itu binrotal, bimbingan rohani dan mental. Ya, sat Brimob Poldasu saudara. Lalu sebelum khotbah lagunya saudaraku, lagu ini ya. Ku rindu sabdamu, ada itu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Berserah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba. Tetap, yang pertama adalah bagian Roh Kudus mengurapi kita. Amin. Roh Kudus dan firman nggak bisa dipisahkan. Huruf itu matikan, tapi Roh Kudus yang menghidupkan. Coba 2 Korintus 3:6. Supaya kita jangan mengataskan saudaraku, yang paling utama, yang paling penting tuntunan Roh Kudus. Ya, bisa salah kita, apalagi kita tidak hidup dalam firman. Banyak orang saudaraku bukan dipimpin Roh Allah, bukan tawanan Roh Allah, tapi ngeroh. Bedakan dipimpin roh dengan ngeroh. Tahu ngeroh? Kalau ngeroh ini saudaraku sekali, ya
pada satu laki-laki. Mungkin hamba Tuhan suka laki-laki ini, ya. Roh Tuhan bicara dalam hatimu. Bukan itu pacarmu yang di sana, tapi ini, bilang gurunya, putrinya. Lalu jadi lagi ya, diputuskannya yang di sana nikah sampai di sini. Saudara, Roh Kudus nggak pernah bernubuat seperti itu tentang pasangan hidup, saudara. Ya, apalagi ada kepentingan pribadi. Karena suka kita dengan si A, kita berkata ya dengan istilah Roh Tuhan bicara, engkau jadi menantuku. Nggak bisa, saudara. Tapi saudara tetap ya ukurannya adalah firman. Amin. Gelap dan terang tidak bisa berpadanan. Gak ada pertemuan antara gelap dan terang, sama-sama anak Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, ketika ada Roh Tuhan bicara, saudaraku, itu selalu difilter dengan apa kata firman. Beberapa kali saya mendengar suara Roh Kudus. Yes, bisa, saudara. Ya, saya pernah terakhir dulu makan di Simpang Barat ini ada bakmi. Ya, yang masak itu orang Nias, suku Nias, saudara. Lalu ketika saya lagi nunggu, saudara, saya pulang penguburan di Sungai Titia, saya pulang terakhir, saya makan bakmi pangsit di sana. Ketika saya nunggu itu pangsit dikerjakan, saya baca koran analisa. Saya ingat kali, saudara. Ketika saya baca koran ini, yang masak pangsit ini, terakhir suku Nias ini, dia lewat dari samping saya. Dia lewat dengan kaos yang bolong-bolong, bukan koyak, kaosnya dia bolong-bolong, itu modelnya. Yang modelnya ada kan, kaos bolong-bolong, ya. Kemudian setelah kita lewat, dia punya banyak tato. Apa? Tato. Nah, tiba-tiba saat itu hatiku tergerak, compassion, kata hamba Tuhan senior tadi, ya. Compassion, ada belas kasihan. Tiba-tiba belas kasihan itu ada sama saya, saudara. Nah, saya yakin ketika ada belas kasihan, saudaraku, akan ada mujizat. Amin. Waktu dia lintas dari samping kanan saya baca koran analisa, kan kelihatan dia lintas, saya lihat tatonya, saya lihat bajunya, saudaraku. Tiba-tiba saya kasihan. Dan tiba-tiba juga saya nggak tambah kurangi, saudara. Roh Tuhan bicara di hati saya. What is the Holy Spirit said at the time? Apa kata Roh Tuhan itu? Ya, katanya begini. Bilang sama dia, aku masih mengasihi dia. Saya nggak kenal. Saya nggak kenal siapa warganya, siapa namanya, saudara. Lalu Tuhan, aku minta konfirmasi dong, supaya lebih meneguhkan lagi Tuhan. Kira-kira marganya apa? Langsung Tuhan kasih tahu. Tuhan tahu marga Nias. Kadang-kadang ya, marganya Cibuan. Lagi-lagi saya nggak pernah ketemu sebelumnya. Dulu belum ada Facebook. Saya dekati dia, lagi dia asik, dia membuat ini pangsit, saudaraku. Saya katakan, Shalom, Cibuan, tarsonggok dia, saudara. Waktu itu rambut kulit dari sini kayak cepak, kayak tentara. Dia lihat saya, bapak siapa? Jangan takut, kayak malaikat sih. Saya bukan tentara menangkap kau. Kalau tentara kan berarti orang jahat sebelumnya kan. Jangan takut, saya pendeta setai. Tapi tadi waktu kau lewat dari sampingku, Tuhan bilang begini. Kita kan belum ketemu, belum Pak. Tuhan bilang begini, katakan sama dia, makanya Jebua, aku masih mengasihi dia. Tiba-tiba dihentikan kegiatannya buat pangsit, nangis dia, saudara. Kok nangis? Betul kabar Tuhan bilang begitu, Pak? Betul. Kenapa banyak? Dia cerita, saudara. Dia dulu lahir baru, ini ada GKI Hasanuddin dulu ya, GKI Hasanuddin. Dia lahir baru di sana, pulang ke Daerah Nias, ke Kota Medan, merantau. Dia dibawa kawannya ke GKI Hasanuddin, Kemenangan Iman. Ya, kemudian dia bertobat dan sempat dibaptis, saudaraku. Ikut training dasar, TDRK namanya di sana. Nah, kemudian saudaraku, beberapa lama karena dia kerja tempat bakmi, minggu pun kan kerja. Jadi dia gak ibadah lagi. Sampai sudah ada hampir setahun dia gak ibadah. Tapi tadi malam, saudara, dia berkata, berdoa sungguh pada Tuhan, Tuhan, kalau misalnya aku kembali ke gereja lagi, masihkah kau mengasihi aku? Ku tinggalkan pekerja ini, Tuhan. Paham, saudara? Haleluya. Saya nggak tahu doanya begitu. Paginya waktu saya
siangnya lah, pulang saya pengukuran di FPT ya, saya singgah makan bangsa di sana saudara, cuma baru ada itu ya. Lalu saudaraku nangis dia. Betulkah itu Pak? Betul. Tuhan masih mengasihimu. Bapak di mana lain? Saya itu pendeta, dia sambil ini juga sedang GKI. Saya mantap tentang iman. Oh begitu? Iya. Akhirnya saudaraku, betul dia kembali bertobat dan kembali setia ibadah. Bisa nggak Roh Kudus bicara hati kita? Bisa. Tapi tetap tuntunannya, filternya firman. Untuk menuntun orang pada pertobatan, yes. Karena Roh Kudus membimbing kita, bahkan menegaskan pada kita, meyakinkan kita tentang kebenaran, penghakiman, dan apa lagi? Ketika dia datang, dia akan menginsafkan kita dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, ada karya Roh Kudus, saudaraku, bisa saja. Tapi jangan keluar dari firman. Ada orang punya istri, punya suami, lalu kita katakan, Tuhan berkata padaku, kita harus poligami. Tak beranci bagi anakku. Alkitab berkata, keduanya menjadi satu, bukan ketiganya. Kedatangan pendeta ada dua, bukan tiga. Kalau tangan beda dua, berarti hanya dua lah diberkati. Yang satu ditunjang pergi sana. Amin, saudara. Nggak boleh, saudaraku. Kalau memang ada perkataan Roh Kudus, selalu tidak keluar dari firman. Maka yang paling safety-nya adalah what the Bible says. Seorang Tuhan saudara legendaris yang ada bukunya dulu, buku lama, rahasia kuasanya, Smith Wigglesworth, yang pernah membangkitkan orang mati sampai puluhan orang, saudara. Dia punya prinsip, Bible says it, I believe it, that settle it. Alkitab berkata, aku percaya, harus berkata. Dia nggak tamat SMA, dia hanya tukang leading dia, air itu. Tapi kemudian dia pakai firman Tuhan ini, saudaraku, dengan satu prinsip, Bible says it, I believe it, that settle it. Kita berkata, aku percaya, habis perkara. Orangnya nggak pintar-pintar secara pendidikan, tapi kemudian dia menggoncangkan dunia. Belum pernah ada yang Tuhan sampai puluhan orang yang benar-benar mati bangkit kembali. Lalu haleluya. Amin. Nah silakan, saya rindu dan kita tidak bisa dengan Roh Kudus, tapi tetap terlalu harus cinta kepada firman. Ada banyak orang suka dengan apa kata Roh Kudus, tapi nggak suka firman. Dulu ada jemaat kami, saudaraku, ya suaminya perwira polisi, tapi nggak ikut ibadah dengan kita, tapi istrinya dan 4 putrinya, saudara, mereka suka kali, saudara, asal berdoa, asal ngomong di Facebook juga, ya bangun pagi aku keluar rumah, Roh Kudus bicara di hatiku. Asal tiap pagi Roh Kudus bicara. Saudara, jangan gampangkan kali Roh Kudus bicara, apalagi kita nggak suka firman. Haleluya. Hati-hati, saudara, karena kita tahu terlalu firman Tuhan dan perkataan Roh Kudus tidak pernah berseberangan, pasti selalu terlalu berpadanan. Amin. Jadi untuk memfilter semua apa kata Roh dalam hati kita, dalam roh kita, cek dengan firman Tuhan. Kalau bertentangannya, saudaraku, tidak betul. Tuntunlah aku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Saudara, banyak orang minta dituntun Tuhan supaya berhasil dia, tapi nggak suka dengan ajaran Tuhan. Nggak bisa, saudara. Ya, kalau kita mau dituntun Tuhan kita, masa depan penuh harapan, nggak bisa terlepas dengan apa kata firman, apa ajaran Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan terakhir, kalau kita mau dewasa, siap untuk menerima pengajaran Tuhan. Amin. Amanat aku berkata, pergilah, jadikan masa muridku dan baptislah mereka, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah mereka. Ini pendewasaan. Ajarlah mereka. Anak-anak kita pun semakin dia dewasa, saudaraku, maka kita ajari dia. Kita masuk ke sekolah yang bagus, saudara, supaya kita tahu kedewasaan orang juga tergantung dari ajarannya. Ada orang mau hanya ajaran yang lembek-lembek karena dia masih bayi-bayi. Nanti baca Ibrani 5 ayat 1 sampai 13, saudara. Banyak orang mau ajarannya hanya berkat melulu. Salah nggak diberkati Tuhan? Salah nggak diberkati Tuhan? Amin. Kita memang harus diberkati Tuhan. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9,
Ini ayat yang sering dipakai untuk berkat materi. Dikatakan, kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Dia yang adalah kaya menjadi miskin, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Ada orang berkata anti berkat, anti kaya, berkata begini, Pak Pendeta, itu maksudnya bukan miskin materi, itu miskin jasmani, miskin rohani. Itu Yesus, saudara. Betul nggak? Itu kan Yesus kan? Saya tanya saudara, apakah Yesus miskin rohani? Dia miskin jasmani? Saya nggak pernah lihat di Alkitab, saudaraku, Yesus itu sakit. Berhubung karena Yesus kena diabetes, sampai matanya rabun, akhirnya dia nggak jadi menginjil. Nggak pernah. Tiba-tiba dia khotbah di atas bukit, stroke dia, hipertensi, nggak ada. Kalaupun umurnya hanya 3,5 tahun sampai dia mati kayu salib, bukan karena sakit. Jadi bukan miskin jasmani dia. Ayat itu berkata tentang miskin secara materi. Dia yang kaya jadi miskin, karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Amin. Saking miskinnya secara materi di bumi ini, akhirnya lahirnya pun di kandang domba, di palungan. Semiskin-miskinnya orang di kota Medan ini nggak akan ada melahirkan di kandang bayi. Halo, haleluya. Tapi Yesus kita sampai untuk melahirkan pun si Maria nggak ada tempat di kandang domba. Untuk apa itu semua, saudara? Supaya karena kemiskinannya saudara dan saya menjadi kaya. Haleluya. Ada orang sok saudaraku, ya. Kalau kita mau rohani, nggak perlu berkat. Saya bilang perlu berkat. Mau kemari saya harus di sininya. Mahisa, ya, vario terbang. Saudara, dulu saya punya mobil saudaraku, tiap hari 100.000. Seni sporty, tiap hari. Oh ini vario paling tiap minggu 50.000 udah siap. Tiap minggu, jauh kali bedanya pengiritan. Saudaraku, gak ada pelayanan. Memang Injil itu cuma-cuma, pemberitaan Injil gak cuma-cuma. Gimana mau KKR gak ada dana? Pernikahan saja perlu dana, ya kan? Ada benar ya? Ini Pak, guru saya hari Sabtu nikah Pak. Gantian datang Pak ya. Amin saudaraku. Tahu saudara, untuk menikah saya bilang sama saudara saya, jangan sampai kau berutang, ya. Makanya saya nggak pernah tanya saudaraku. Ada pendeta galau ini, Pak Ray, biar aku training mereka pranikah. Ngapain? Biar aku tanam dia. Kasih ucapan syukurnya, kalau istilah orang Batak Sinamat ya, kasih ucapan syukur sampai lebih 30 juta. Oh itu kau. Nanti dia yakin piatu. Nanti kalau nggak ada uangnya, karena bapak mamanya dulu dengan kita, saya ngumur juga untuk meninggal. Nanti kalau nggak ada uangnya dia minjam, berkeluarga mereka nanti, kan kau juga buruk menanggung. Betul nggak saudara? Makanya sampai hari-harinya saudaraku, peminangan hari Senin tanggal 12 kemarin, ya saya nggak tanya siapapun berapa guru nanti dikasihnya ucapan syukurnya. Nggak aku tanya. Mau 5 juta pun itu, mau 3 juta pun itu saudaraku. Kalau itu kemampuannya, puji Tuhan. Daripada pinjam sampai 50 juta, nanti menikah dengan boruku saudaraku. Akhirnya boruku ikut terabu banting tulang untuk melunasi utangnya saudaraku. Capek, sedih, stres, stroke, stop. Gak mau aku. Lalu pendeta tanya, siap pembinaan saudaraku. Karena pendeta datang saudaraku, kayak kantor sinodi kemarin di Tebing Tinggi, Kebangkitan Iman. Jadi ada pendeta dari luar kota belum pulang, saudara. Jadi mereka ikut pembinaan, ramai kami saudara, sampai 80 orang saudara. Ya kalau ukuran kayak gini 80 masih biasa. Ini ruko satu pintu. Saudaraku, mereka datang, saudaraku, ya makan, saudara. Saya bilang mereka, ya puji Tuhan kalian datang. Lalu selesai acara, ada di sana saya. Berapa? Oh itu yang gue pikirin. Sedia, perbuannya, perbuan pusat. Aduh, janganlah itu kalian pikirkan. Yang penting mereka bahagia, pelong hati mereka menikah. Amin. Bapak saya mau jemaat,
Jemaat Tuhan, nanti kalau ada amplop klien pun sama mereka yang kasih. Haleluya saudara. Bisa nggak gitu? Bisa ya? Nggak bisa. Saya nggak pandai. Kenapa kali ini saudara? Bisa nggak kita himbau jemaat nanti kalau ada saudara batak tuh Pak ya, kasih sama mereka berdua ya untuk menyelesaikan semua juga mereka ke depan nanti. Salah nggak ya saudara? Enggak ya? Amin. Kenapa saudara? Karena kita tahu, percaya kita, ajaran Tuhan nggak pernah mengajak kita, membimbing kita untuk menjadi orang rakus. Amin. Paulus berkata, padakanlah apa yang ada padamu. Ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Enak ada Israel. Ada makanan, ada pakaian, that's enough. Cukuplah. Masih bisa kita makan, punya pakaian, cukup. Jangan pikir kalau yang terlalu tinggi, nggak tercapai nanti stres lagi. Enak hidup dalam Tuhan saudara. Amin. Firman Tuhan selalu mengajar kita. Salah satu berlaku kemurahan hati. Tadi saya dengar firman Tuhan tadi Pak Timotius. Kasih agape, rupanya bahasa Yunaninya agapao. Ya kan? Saya buka di Google sebentar, agapao. Ini berarti dari sini dia ambil orang disebut Chinese, angpao. Agapao. Sekilas mata, agapao, angpao. Cocok juga. Makanya orang suka kasih angpao, kasih agape. Aduh, begitu ya. Pak Pendeta kalau lari ke angpao ini, iya, saudara. Pemurah, suka memberi. Kita baca saudaraku. Karena ada orang berkata begini, kalau kita ikut Tuhan Pak, yang penting kita dulu, orang lain nanti belakangan. Karena Tuhan mengerti. Saudaraku, justru orang Makedonia, sesuai dengan firman Tuhan saudaraku, mereka justru dalam penderitaannya, dari kekurangan mereka memberi dengan kelimpahan. Betul nggak? 2 Korintus 8 ayat 1. Iya, agapao ya, agapao. Jadi dapat ilham baru kita, agapao sebenarnya angpao. Oke, saudara sering-sering kasih angpao. Ayat 9. Inilah selaku ayat yang sangat terkenal ketika kita minta berkat materi dari Tuhan. Gak salah saudara, ayat 9-nya. Silakan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Nah, ini ayat udah sangat terkenal. Sekali lagi, ini bukan miskin jasmani, bukan miskin rohani. Ini miskin dalam materi. Tuhan suka ini diberkati. Amin. We are blessed to bless. Diberkati untuk memberkati. Tapi tahukah saudara, dari mana asal mulanya ayat ini? Ternyata ini kehidupan orang sama orang Makedonia. Makedonia dulu, sekarang Eropa. Betul? Ya, dulu Makedonia, sekarang namanya Eropa. Kita baca 1. Ayat 1. Ajaran Tuhan yang paling bagus saudara tentang kemurahan ini. Pelayanan kasih. Baca. Atau gini aja saudara, ya. Kita bersaudaraan, yang wanita dulu ayat 1, nanti yang pria ayat 2 sampai ayat 8 atau 9. Yang wanita dulu, pelayanan kasih. 1, 2 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang Dia curahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lagi-lagi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan untuk kemampuan mereka. Bahkan laki-laki dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang-orang kudus. Wanita. Mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Iya. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian berkata-kata Laki-laki. kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu bagaimana ia telah memulainya. Wanita. Maka sekarang sama seperti kami kaya dalam segala sesuatu dalam kebenaran, dalam kebenaran, dalam pengetahuan, Untuk membantu
memang kemurahan hati ini sangat luar biasa, saudara. Generous soul, ya, hati yang penuh. Lukas 6 berkata di 36, hendaklah kamu murah hati, sama kamu murah hati. Ketika kita murah hati, kita sedang menabur dengan kemurahan hati, kita pasti menuai juga kemurahan hati. Maka Mazmur 3, Daud bersaksi, saudaraku, kebajikan dan kemurahanmu mengikuti aku. Coba kita baca Mazmur 23:6. Mazmur 23:6. Taburan kita akan kita tuai sesuai dengan apa kita tabur. Tabur kemurahan, otomatis kita akan tuai kemurahan. Katakan amin. Ayat 6-nya, kebajikan dan kemurahan belaka seumur hidupku. Amin. Dan saya banyak kali belajar melihat kesaksian saudara, kalau kita mempraktekkan kemurahan hati ini, akan banyak kemurahan Tuhan terjadi di kita. Iya saudara, sakit gampang Tuhan sembuhkan. Amin. Ada satu wanita yang pernah meninggal dari kita, tapi dia orang yang murah hati. Siapa namanya? Tabita, Dorcas ya. Tabita, tukang konveksi, betul? Meninggal dia. Lalu datanglah orang pada Paulus ya. Akhirnya berapa dibangkitkan. Saya melihat banyak kesaksian di Alkitab dan juga hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mempraktikkan penanti. Banyak kali pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Banyak kelumputan. Amin saudara. Karena Tuhan janji, kemurahan, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup. Halo, haleluya. Mau murah hati saudara, terutama juga murah hati dan ini jalan kita untuk masuk pada perdamaian. Saudara, pada tabernakel ya, ada skema tabernakel saudaraku, paling puncak ruang Maha Kudus ada satu di sana peralatan namanya tabur perjanjian. Memang di Ibrani pasal yang ke-9 itu sudah menjadi dua peralatan, mesbah dupa, pujian penyembahan. Saya pernah tanya sama Mbak Tuhan, kenapa bisa mesbah dupa yang tadinya di ruang kudus waktu perjanjian lama pindah ke ruang Maha Kudus? Itu bicara keintiman. Dan saya tak yakin ragu, ya tanda kita intim dengan Tuhan gak bisa lepas dari penyembahan kita. Karena mesbah dupa itu bicara penyembahan. Dia akhirnya pindah dari ruang kudus, lewati pintu tirai, masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi tahu perjanjian paling atas ada mesbah dupa, dan di atas tahu perjanjian ada namanya tutup pendamaian. Salah satu ajaran Tuhan yang paling puncak selain kemurahan hati, belas kasihan adalah perdamaian. Takkan ke surga kita kalau tidak berdamai. Amin. Beberapa jemaat pernah mengalami saudara, ya, saya lagi rapat di Semalingkar, ada rapat sinode kami ketua saudara, tiba-tiba datang telepon, Ibu Siani pingsan, matanya tertutup dari mulai pagi sampai jam 12, matanya tutup terus nggak mau buka. Waktu saya dibilang begitu saudaraku, langsung dalam saya, pasti sakit hati, pasti ada kebencian, pasti ada gesekan dengan seseorang. Lalu saya sampai ke rumah sakit, saya ke rumahnya, ternyata dibawa ke rumah sakit. Nggak mau dia diinfus, nggak mau dia apa-apain, pulang aja kita. Tapi kemudian saya bilang, ya semua keluar dulu, keluar semua, keluarga, permain, keluar semua. Biar saya dengan ibu gembala, ya Pak Gen dan Bu Gen yang ngomong sama dia. Ragu-ragu mulai diakuilah, karena sakit hati dengan satu orang. Saudaraku, hati-hati dengan sakit hati. Kalau kita tak mengampuni, dosa kita pun. Kalau dosa tak diampuni, kemana kita? Kemana kita saudara? Ke neraka lah. Karena di surga ada dosa. Haleluya. Kalau kita tak mengampuni, maka dosa kita pun kita minta ampun, tak diampuni. Ke Matius 6:14, ya. Matius 6:14. Akhirnya beraku, bebas dia, buka mata dia, nangis dia, pulang kami, tapok kami, sembuh. Sampai sekarang sembuh. Tadi dari ibadah pertamanya. Amin.
Amin. Jangan mau sakit hati. Ya, saya pernah katakan saudaraku, kalau kita dikecewakan dan mengecewakan, namanya manusia, ya masih manusia kita, masih bisa lah. Wajar kita kadang kecewa, kadang juga mengecewakan orang saudaraku. Tapi jangan mau kecewa. Dikecewakan, mengecewakan itu lumrah, tapi jangan mau kecewa. Amin. Menjadi tua itu harus, untuk dewasa pilihan. Dikecewakan, mengecewakan memang pasti terjadi karena kita manusia. Tapi untuk menjadi kecewa itu pilihan saudara. Jangan mau kecewa. Jangan mau sakit hati. Amin. Kita baca ya. Coba dibaca dulu. Apa tadi? Iya. Baca. Saya bisa dapat. Baca dulu ya. Kurang kuat Pak. Aja. Karena kalau kamu mengampuni sama orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Iya. Terus jika tidak, Tapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. iya. Kalau kita mengampuni, kita minta ampun, dosa diampuni. Makasih Pak ya. Kalau nggak mengampuni, minta ampun, kita menangis pun takkan diampuni. Jadi saudara, tergantung sama kita. Jalan Tuhan berkata, ampunilah mereka, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa pada kami. Saudara, tidak ada ceritanya dosa kita diampuni kalau kita pun menyimpan kepahitan. Kita orang Kristen seringkali saudaraku hanya kenal pengampunan pada waktu malam tahun baru. Tanggal 31, jam 00, mulailah masih awal Messi berpelukan, ampuni aku mah, ampuni. Kok kenapa tunggu setahun mengampuni? Jangan tunggu setahun itu saudaraku. Sayang kali 52 minggu, 365 hari lewat itu aja. Nunggu tahun baru. Halo haleluya saudara. Kapan Tuhan tegur kita mengampuni? Mengampuni. Apalagi kita masuk perjamuan kudus. Ada perjamuan kudus. Dosa selesai dulu. Nggak ada sakit hati. Kalau nggak saudaraku, nanti dikatakan oleh Korintus, banyak dari kami yang sakit dan tidak sedikit yang maaf. Kenapa? Terima tubuh Kristus, tapi sakit hati nggak bisa. Ada satu jemaat kita saudaraku, suka kali dia posting di grup tentang kekurangan pendeta lain. Ya, bilang jangan. Ada pula traks berbeda, tukang berantem, ibu-ibu juga dikomentari. Saudaraku, jangan mau saudara. Saya bilang sama saudara ya, diperhatikan. Kalau si A ceritain kesalahan si B kepada saudara, saudara, apalagi saudara lagi benci dengan si B, nyambung nggak? Nyambung kali. Wow, hangat saudaraku. Lupa makan siang. Hidangan pun depan udah dingin. Karena kebetulan pula saudara benci dengan si B. Si A ceritakan dengan si B. Wah, nyambung saudara. Tapi tahu saudara, si A yang menceritakan kesalahan si B pasti juga menceritakan kesalahanmu pada yang lain. Pengalaman masing-masing ini. Makanya ketika ada situasi demikian saudaraku, stop aja. Bilang gini, kau ceritakan sekarang si B, tapi aku tahu di belakangku kau ceritakan nafsu yang lain. Kau tahu, dia tahu itu udah firman Tuhan. Amin. Makanya bagusnya kalau ada apa-apa, ya jadikan madu jamu aja, seperti jamu pahit, langsung minum. Ada kata-kata yang pahit, ada menjadikan kita selalu mengecewakan kita. Jadikan seperti jamu aja. Jamu, kalau ada jamu langsung ditelan, nggak pernah dikumur-kumur, betul? Siapa pernah saudara minum jamu dikumur-kumur? Pahitnya luar biasa. Ini pun bisa kita minum, cepat-cepat minta manisnya kan? Bonbon lagi, bonbon goreng situ, jeruk. Bang, manis. Harus pula, bagaimana itu? Pahit kali saudara. Itu udah telan langsung. Jamu telan langsung aja masih ada pahitnya. Apalagi kumur-kumur. Ada kepahitan hati, jangan ceritakan kumur-kumur. Ngomong sana, ngomong sini, makin pahit hati. Telan aja di kayak jamu, sehat saudara.
Gak percaya? Praktekkan. Makin kita cakapkan, makin sayang kita. Terakhir saya tidur, kurang tidur. Kenapa? Kita ingat terus. Badannya besar, 120 kilo. Dia jahati kita. Kita ingat terus saudaraku. Yang menimpa kepada kita, menguasai pikiran kita. Dia udah tidur, nyenyak, ngorok saudaraku. Kita masih terbangun, nggak bisa tidur. Kenapa? Sakit hati. Nggak ada surga tanpa perdamaian. Amin. Kita baca Ibrani 12:14. Ya, jalan Tuhan yang kedua saudaraku, yang mau dibimbing pada kita, yang paling utama adalah perdamaian. Inilah puncak daripada ibadah kita. Perdamaian. Ibrani 12:14. Silakan, 1, 2, ya. Hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan. sebabnya kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Aku mau hidup kudus. Aku mau hidup suci. Gimana mau kudus suci? Kalau tak berdamai, tak bisa. Karena kalau kita mau berdamai saudaraku, otomatis cakap kita pun cakap yang tak beres tentang dia, betul nggak? Halo, haleluya. Saya bagi undangan untuk pernikahan baru kami ini saudaraku, 1 keluarga, 2 keluarga. Kemudian saya bilang begini, ya, kenapa kalian keluar dari gereja itu? Gimana Pak kami bisa digembalakan sama pendeta gembala sidang yang gak berdamai dengan mamanya? Saya tahu ceritanya. Saudara gak usah tanya siapa. Kalau saudara tanya, itu juga pergaulan namanya. Lalu satu lagi, 45 juta, ya, kalau lama undangan. Kenapa bang kamu keluar di sana? Don, karena kawan. Don, kopi gila Don. Firman Tuhan berkata, berusaha berdamai dengan semua orang. Dengan mamanya pun gak damai, gimana dengan lain? Mamanya yang melahirkan dia pun gak berdamai, gimana sama yang lain? Yuk para pemain. Biasanya orang Batak, pemain paling gak cocok sama mertua. Biasanya di sini gak. Di sini semua cocok. Biasanya, amin. Biasanya pemain itu, Pak Wi, itu menantu perempuan permainnya. Menantu perempuan biasanya gak cocok sama mertua perempuan. Biasa, betul gak? Betul. Keras sekali suaranya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, kalau itu bergantung pada kita, berdamailah. Kalau Timotius Sudekti berkata di BT Semarang, ya, apa sih payahnya kita minta maaf? Seandainya pun kita nggak salah, asal ada perdamaian, rendahkan diri, bilang aku yang salah, maaf aku, selesai. Amin. Yesus saja pun saudara yang tidak berdosa. Saudara setuju tidak berdosa? Amin. Tidak berdosa dia dikuasai. Terus iya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya? Dasarnya bergema. Kalau suara kita bergema, akan kembali pada kita, betul? Dan kembalinya bukan sekali. Kita bisa panggil Bonur, muncul kita Bonur sampai 5 kali. Ucapan kita pada orang lain, mati kau, kembali sama kita, mati kau, matilah kita. Kayaknya ini joke ya, bercanda, tapi kenyataan seperti itu. Ucapan yang kita gemakan itu akan kembali pada kita. Maka lebih bagus bila perkataan yang membangun. Ku berkati kau, muncul. Ku berkati kau. Amin. Berkata Tuhan, yes, pasti dan amin. Sembuh kau. Amin. Maka dalam itu berkata, kalau saudara sakit, pengen sembuh, doakan orang yang sakit supaya sembuh. Sembuh kau. Muncul ketika kita, sembuh kau. Kita pun sembuh. Ku berkati kau. Kita pun diberkati. Daripada mati kau, kita mati cepat.
Ayo saudara, jalan Tuhan, ya, show me your path, guide me, tuntun aku pada jalanmu. Dan jalan Tuhan ada jalan kepada kebenaran, jalan pada surga. Kita baca ini terakhir saudara, ya. Terakhir, ya, Hosea 14 ayat 9. Banyak orang sekarang ini, saya baca contoh di YouTube beragu. Tadi pagi saya ada kesaksian seorang wanita dari di Bandung ini yang tadi dia di bayat itu dia diminta kian ditugaskan untuk bawa bom, ya, ketemu Yesus karena tiap malam dia sering jumpai orang berjubah putih dan ada lubang tangannya. Siapa itu? Yesus. Dan Yesus sering berkata, akulah jalan itu. Rupanya saudaraku, banyak saudara kita berdoa minta tunjukkan kami jalan yang lurus dan benar. Ternyata Yesus. Maka sering ada keselamatan, pertobatan, ya, orang-orang murtadin saudaraku dari seberang kepada Kristen dengan satu penglihatan dan berkata, akulah jalan itu. Kita bersyukur ada di jalan itu. Amin. Saudara tahu setiap kita mau kemari ada berapa jalan kita lewati kan? Saya dari Amplas lewat dari Semaraja, terus belok sana belok sini, terus sampai Gajah Mada, akhirnya sampai kemari Pembaran sini. Ada berapa jalan kita lewati? Saudara menuju surga juga ada jalan dilewati. Siapa jalan itu? Yesus. Hanya Yesus yang pernah berkata, I am the way, akulah jalan itu. Belum ada orang berkata, akulah jalan. Bahkan mereka berkata, ya, doakanlah aku supaya aku juga masuk surga. Saudara, gimana ceritanya saudaraku? Kalau yang diikuti pun gak yakin ke surga. Orang buta menuntut orang buta masuk ke dalam. Kita ada pas di jalan ini. Jadi ketika Tuhan Daud berkata, tunjukkan aku jalanmu, puji Tuhan. Ajaran Tuhan itulah jalan-jalan Tuhan. Firman inilah jalan Tuhan. Makanya saudaraku, miliki kerinduan terus menikmati firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Amin saudara. Amin. Ya, karena kita tahu saudaraku, dalam Hosea berkata, ya, jalan Tuhan, jalan yang lurus. 14. Hosea 14 ayat 9. Yuk kita baca sama-sama. Ini terakhir ya. 1, 2, 3 ya. Yang bijaksana dialah yang memahami semuanya ini. Siapa yang paham dialah yang mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang benar menempuhnya, tapi pemberontak dan gelincir. Siapa yang bisa jalan di jalan lurus? Orang-orang. Kenapa kita benar? Karena dibenarkan oleh firman dan darah Yesus. Sementara orang pemberontak terselip, tergelincir. Biasanya kalau udah tergelincir bakalan jauh. Hanya orang benar yang mampu berjalan di jalan Tuhan yang lurus. Kalau hati kita pun neko-neko, nggak tulus, pasti akan tergelincir. Ada udang di balik bakwan, ngomongnya A, hatinya B. Terakhir perilakunya C, ABC, baterai. Haleluya. Saudara, Tuhan berkata, hanya orang benar yang bisa menempuh jalan lurus. Yuk kita makin benarkan hidup kita, saudara. Amin. Supaya kita bisa jalan di jalan Tuhan yang lurus itu. Sebab nanti ada orang teraku, Amsal 14 ayat 2 berkata, ada orang menyangka jalannya lurus, padahal ujungnya menuju maut. Kalau kita bukan menyangka lagi, memang Tuhan berkata, I am the way. Orang masih mereka-reka, maka dikatakan menyangka jalan yang lurus, pada ujungnya maut. Kalau kita nggak begitu, kita udah pasti jalan kita yang kita ikut sekarang jalan yang lurus, di mana Tuhan ada di sana. Amin. Dan Tuhan rindu kita juga ada di sana. Jalan Tuhan jalan lurus, jalan kekudusan. Terakhir. Ulang 28:9. Terakhir. Ya, 12 ya. Terakhir. Amin. Serius terakhir. Dan rupanya setelah COVID ini 1,5 jam ibadah kita ya. 28 ayat 9 terakhir ya. Ayat 9. Tuhan akan Ulangan 28 ayat 9. 1, 2 ya. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Iya. Seperti yang
yang diperjanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Iya, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan Tuhan, satu lagi, jalan kekudusan. Gak mungkin kita ikuti jalan Tuhan, tapi kita buat dosa, gak bisa, tergelincir. Karena memberontak itu berarti berdosa, melawan jalan Tuhan, melawan firman Tuhan, katakan amin. Jalan Tuhan, jalan menuju pada kekudusan. Hanya di sorga yang gak ada dosa, kudus semua. Makanya kalau kita mau ke sorga, hiduplah dalam kekudusan. Makanya harus berdamai, saudara. Tanpa berdamai gak kudus, tanpa kudus gak bisa lihat Tuhan. Jangankan lihat Tuhan, jangan masuk surga, melihat aja gak bisa. Apalagi masuk, melihat aja gak bisa, apalagi masuk. Berdamai dan hidup dalam kekudusan. Dua jalan ini saudara kita praktekkan, saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan pujian terakhir. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firmanmu. Tuhan menuntut kita lewat jalan-jalan yang mengajarkan firman-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Bersabda Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berserah. Saudara, dua jalan Tuhan kita pelajari pada hari ini. Jalan perdamaian dan jalan kekudusan. Tak ada kekudusan tanpa perdamaian. Jalan Tuhan, jalan yang lurus. Tanpa perdamaian, tanpa kekudusan, tak sanggup kita menempuh jalan yang lurus tersebut. Pasti tergelincir, pasti jatuh kita, saudara. Sorga ada, neraka ada. Sekolah minggu dengan nyanyian berkata, di dalam dunia ada dua jalan. Ada lebar, ada yang sempit. Lebar kepada kematian, sempit pada kehidupan. Pilihan itu ada pada kita. Pilih yang sempit, satu-satunya jalan Yesus, supaya kita masuk pada kehidupan kekal di surga. Jangan pilih yang lebar, kita akan masuk pada perapian yang menyala. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jalan-jalan Tuhan adalah firman-Nya. Firman Tuhanlah
jalan-jalan Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana caranya kita mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang gak kelihatan. Mengikut Tuhan artinya mengikut jalan-jalannya. Percaya Tuhan, percaya pada firman-Nya. Karena kita gak bisa melihat Tuhan dengan mata kita, tapi kita bisa melihat Alkitab, tulisannya dengan mata badan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. tertuju pada perkataan. Kami tahu di hati kami kalungkan leher kami, tak menjauh dari mata kami firman-Mu Tuhan, sehingga mampu menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Terima kasih Bapa, kami rindu jalan-jalan-Mu, tetap Tuhan menuntun kami pada kebenaran dan surga yang kekal. Kami percaya Tuhan, Engkau juga suka kami berjalan di atas jalan kebenaran. Engkaulah jalan kebenaran hidup Tuhan. Kami bangga punya jalan seperti yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus bersyukur, dan kami sudah berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan saudara kita berkati. Tuhan mau ucapan syukur apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami lebih lagi. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyediakannya bagi kami. Terima kasih, kami memberi dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudaraku.
puji, hormat, syukur kami berikan kepada Engkau, ke hati kita, keadaan kita. Berkat dari Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai